Alhamdulillahilladzi akramana bid-dinil qayyim. Tsumma afdalana wa afdalana ala umami sabiqin bi habibina Muhammadin arsalallahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nurikal anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala pada hari ini masih memberikan nikmatnya kepada kita. Baik nikmat merupakan kesehatan, nikmat merupakan kesanggupan, nikmat berupa iman dan Islam, nikmat berupa hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita. Maka semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya harus kita syukuri. Siapa yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah nikmat tersebut kepadanya. Salawat berangkaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita semua, junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmudun illa wa huwa mutlaqan an zainil wujud." Segala sesuatu kemuliaan yang kita punya sekarang semuanya bersumber daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah sampai saat ini kita kenal yang mana nikmat Islam, kita kenal yang mana nikmat iman. Mudah-mudahan nikmat tersebut kekal kepada kita ila yaumil qiyamah. Dikatakan daripada hadis tentang kita mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah." Artinya, barang siapa yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW, berarti ia cinta kepada Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang cinta kepada Rasulullah SAW, maka ia akan masuk surga bersama Rasulullah SAW. Dikatakan dalam hadis yang lain juga, "Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajruhu mi'ati syahid." Barang siapa yang menghidupkan sunnahnya Rasul dikala rusaknya umatnya, maka ia akan mendapatkan pahala 100. Kita sekarang yang hidup di zaman sekarang, yang hidup di akhir zaman, tidaklah kita dituntut untuk berperang kepada orang kafir. Tidaklah kita saling membunuhan kepada lain daripada agama-agama yang lain. Akan tetapi kita disuruh menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Dan ganjaran orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW adalah ganjaran yang besar. Dahulu para sahabat ketika dia ingin mendapatkan satu pahala mati syahid, dia harus terbunuh, dia harus meninggal di medan pertempuran. Tapi tidak sekarang kepada kita selaku umat Rasulullah SAW, umat akhir zaman, kita hanya menghidupkan sunnah Rasul, namun kita mendapat ganjaran daripada 100 pahala mati syahid. Yang ini kemuliaan daripada umatnya Rasulullah SAW. Dan jangan kita mengikuti daripada kebiasaan daripada Yahudi dan Nasrani. Zaman sekarang orang lebih mengidolakan daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka lebih mengidolakan selain daripada Rasulullah SAW, daripada artis, daripada K-pop, daripada yang lain-lainnya. Ini mereka bukan daripada Islam, dan mereka pun tidak daripada orang-orang yang baik. Mereka adalah orang-orang yang jauh daripada tuntunan Rasulullah SAW. Jangan kita umat Islam, tapi kita mengikuti budaya Yahudi dan Nasrani. Apa yang sering terjadi daripada budaya Yahudi dan Nasrani di kalangan kita, yaitu perempuannya membuka aurat, perempuannya memakai baju yang ketat, perempuannya menampakkan aurat daripada tubuhnya.
hal inilah termasuk bukan daripada bentuk kita mengakui cinta daripada Rasulullah SAW. Dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah juz 1, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan sungguh tidak ridha orang Yahudi dan Nasrani melainkan kita umat Islam mengikuti daripada kebiasaan mereka. Orang Yahudi dan Nasrani tidak menyuruh kita untuk masuk agama mereka, tetapi mereka tidak ridha kita tidak mengikuti daripada mereka. Maka yang harus kita ikuti adalah Rasulullah SAW. Jangan sampai kita tertipu daya daripada kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Mudah-mudahan kita semua dilindungi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini yang Al-Fakir mau sampaikan, ada 5 perkara yang kita lakukan ketika kita hadir di dalam majelis-majelis ilmu, hadir dalam majelis salawat, hadir dalam majelis-majelis kajian ilmu agama. Ada 5 perkara yang harus kita kerjakan ketika kita hadir pada majelis tersebut. Yang pertama, ketika kita hadir pada majelis tersebut, kita harus mempunyai apa? Niyatus sholihah, niat yang baik. Niat yang baik ini penting. Dikatakan, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Segala sesuatu disertai dengan niat. Siapa yang niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena Rasulnya, maka hijrahnya, maka niatnya kepada Allah dan Rasul. Siapa yang niatnya kepada dunia atau wanita yang ingin ia nikahkan, maka niat akan kembali kepada dunia atau wanita yang ingin ia nikahkan. Niat mempengaruhi besar pada hidup kita. Jikalau kita niat untuk dunia, maka ganjaran pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu. Namun ketika kita niat untuk akhirat, niat untuk mencari ridhonya Allah, niat untuk mencari ridhonya Rasulullah SAW, maka niat tersebut akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, yang akan kita lakukan ketika kita hadir kepada majelis adalah kita senantiasa mempunyai wudhu. Jadi ketika kita mempunyai wudhu ini, maka kita berarti kita hadir pada majelis dalam keadaan bersuci. Wudhu penting jikalau kita hadir ketika dalam majelis. Yang kedua, husnudzon. Husnudzon ketika kita hadir pada majelis. Apa itu husnudzon? Husnudzon adalah prasangka baik. Kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita husnudzon kepada siapa yang menghandle majelis tersebut. Kita pasang hati yang baik. Dikatakan sahibul husnudzon la yakhib wa in akhta. Orang yang mempunyai prasangka husnudzon, dia tidak akan merugi, dia tidak akan menyesal. Walaupun yang dia husnudzon tersebut adalah suatu hal yang salah. Jadi pentingnya kita agar kita berhusnudzon. Yang keempat, al-inkisar, merasa diri kita adalah paling hina. Jika kita hadir di majelis, kita niat hadir dengan hati, dengan jiwa, dengan raga kita, dengan yang hina. Semata-mata yang mulia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mulia adalah Rasulullah SAW, yang mulia adalah agama. Jangan kita merasa sombong. Dikatakan di dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sombong. Jadi niat hadir kepada majelis adalah merasa paling. Yang kelima, jikalau kita tidak bisa hadir majelis, maka kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Allahumma ja'alna minal hadirin mal hadirin min ahlil hudur. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang hadir pada majelis bersama orang yang hadir daripada orang ahli daripada majelis, ahli hadir daripada majelis. Kita berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan walaupun jikalau kita tidak mampu ataupun kita ada hajat, kita tidak bisa hadir pada majelis, maka kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
termasuk daripada orang-orang yang hadir pada majelis tersebut. Yang kedua, ditanamkan dalam hatinya menyesal. Kenapa menyesal? Karena kita telah ketinggalan daripada amal-amal agama, karena kita telah ketinggalan daripada ilmu-ilmu agama. Guru saya dahulu pernah berkata kepada saya, jikalau kita ketinggalan satu bab pelajaran, kita ketinggalan daripada satu ilmu, kita ketinggalan daripada satu majelis, maka ketinggalannya kita itu tidak bisa digapai sama orang yang hadir majelis tersebut, seumpama dengan langit. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 5 perkara. Yang pertama, niat yang baik. Yang kedua, harus punya wudhu. Yang ketiga, husnudzon, prasangka baik. Yang keempat, merasa diri paling hina. Yang kelima, jika tidak hadir, doa kepada Allah, Allahumma ja'alna minal hadirin mal hadirin min ahlil hudur. Dan yang keduanya, merasa menyesal terhadap kita tidak bisa hadir tersebut. Ditanamkan di dalam hatinya rasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita di dunia wal ukhra. Amin amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah, yang salah daripada kesalahan al-fakir sendiri. Mudah-mudahan semua kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afwu minkum. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.